Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 9 mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Azura Mauriska Putri. Selanjutnya ada rekan saya Mia Fitria dan Tantri Febria. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana tahapan uji hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai sesuatu hal. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Berikut adalah tahapan-tahapan dari uji hipotesis. Yang pertama, ada rumuskan hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat, menghitung nilai uji statistik berdasarkan data sampel. Dan yang kelima, membuat kesimpulan atau keputusan. Next. Yang pertama adalah perumusan hipotesis statistik. Perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol atau nihil dan hipotesis alternatif atau tandingan. Hipotesis nol dinotasikan dengan yang dinotasikan dengan H0 adalah hipotesis yang akan diuji. Istilah nol di sini menyatakan bahwa tidak adanya perubahan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan dalam hipotesis. Hipotesis nol akan diasumsikan benar sampai bukti berkata sebaliknya. Hipotesis alternatif dinotasikan dengan H1 atau HA adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan yang kita cari bukti untuk mendukungnya. Next. Yang kedua yaitu tentukan taraf nyata atau peluang kekeliruan jenis 1 atau alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi taraf nyata yang kita gunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang kita uji. Meskipun hipotesis nol benar. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan, yang dalam hal ini, berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir dapat diketahui. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan atau region of rejection. Next. Tahapan yang selanjutnya adalah memilih statistik uji yang sesuai dan kemudian menentukan wilayah kritisnya atau wilayah penolakan H0. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Beberapa ketentuan dalam memilih statistik uji yang sesuai yaitu yang pertama, H0 akan diterima jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa, atau bisa dikatakan nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Selanjutnya, H0 akan ditolak apabila nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel. Atau dalam artian lain, nilai uji statistiknya berada di dalam nilai kritis. Next. Selanjutnya adalah hitunglah nilai uji statistik berdasarkan data sampelnya. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Next. Tahapan yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan atau keputusan.
Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol, sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel. Next. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata? Sebutkanlah contoh situasi yang menggunakan uji ini. Next. Uji hipotesis dua rata-rata adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua buah data. Pengujian hipotesis ini merupakan uji statistik parametrik yang harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Next. Contoh situasi yang menggunakan uji hipotesis dua rata-rata adalah pada suatu perkuliahan statistika diberikan pada dua kelas. Kelas pertama diikuti oleh 12 mahasiswa dengan pembelajaran kooperatif dan kelas lainnya diikuti oleh 10 mahasiswa dengan tipe pembelajaran konvensional. Pada akhir semester, mahasiswa diberi ujian dengan soal yang sama untuk kedua kelas. Hasil ujian pada kelas kooperatif mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas biasa memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa hasil pembelajaran kedua metode adalah tidak sama dengan menggunakan taraf signifikansi 10%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang sama. Next. Pembahasannya, yang pertama-tama, ujilah hipotesisnya. Jika hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode kooperatif lebih baik daripada metode konvensional dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Berikutnya, asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variansi yang tidak sama. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di slide. Kesimpulan dari formula yang ada tersebut yaitu karena T 2,04 lebih besar dari 1,74, maka H0 akan ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif memberikan hasil pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Next. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa nama uji beda dua rata-rata dan bagaimana formulanya? Next. Uji beda dua rata-rata terbagi menjadi dua bagian, yaitu uji beda dua rata-rata berpasangan atau paired test dan uji hipotesis beda dua rata-rata independen. Uji beda dua rata-rata berpasangan dibutuhkan untuk mengecek perbedaan yang bermakna antara dua nilai rata-rata ketika sampel-sampel tersebut tidak independen, seperti sebelum dan sesudah perlakuan, beda perlakuan, dan dengan atau tanpa perlakuan. Formulanya bisa dilihat dari slide yang selanjutnya. Uji hipotesis beda dua rata-rata independen. Uji beda rata-rata independen ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Pada uji sampel berpasangan, satu kasus diobservasi lebih dari sekali. Sedangkan dalam uji independen sampel ini, satu kasus hanya didata sekali saja. Formulanya bisa dilihat dari slide. Next. Next. Perbedaan paired sampel dengan independent sampel adalah terletak pada kelompok yang akan kita bandingkan. Jika kelompok yang kita bandingkan berasal dari populasi yang berbeda, maka disebut dengan independent sampel. Sebaliknya, jika kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang sama, maka kita bisa menyebutnya sebagai paired sampel atau uji hipotesis dua rata-rata berpasangan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu soal yang keempat, apa saja tahapan uji beda rata-rata.
Tahapannya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. Dapat dilihat pada slide, di mana formula hipotesis ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis nol karena hipotesis ini tidak ada perbedaan atau perbedaannya hanya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau tandingan, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Menentukan taraf nyata adalah besarnya taraf toleransi dalam menerima kesalahan distribusinya nilai kritis dengan uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya, di mana dalam menentukan taraf nyata ini dapat menggunakan tabel T jika sampel kecil dari 30, atau menggunakan tabel Z jika sampel besar dari 30. Tahapan yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu menggunakan uji statistik, di mana rumusnya dapat dilihat pada slide. Dan tahapan yang terakhir ada membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu tabel yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata. Adapun tabel yang digunakan adalah tabel T, di mana T hitung besar dari T tabel berarti H0 ditolak, atau T hitung kecil dari T tabel maka H0 diterima. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dua rata-rata? Uji beda lebih dua rata-rata ini disebut juga dengan uji ANOVA, di mana adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan hari rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri lebih dari dua kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapannya dapat kita lihat pada kemasan produk. Misalkan jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa suatu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah ANOVA satu arah. Tapi disebut ANOVA dua arah, tapi bisa kita gunakan ANOVA dua arah jika kita menggunakan faktor lain dalam membentuk pengaruhnya. Next. Berikutnya yaitu apa nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana formulanya. Next. Uji yang tepat dalam menganalisis beda lebih dari dua mean adalah uji ANOVA atau uji F. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi between dan variasi between sama atau nilai perbandingan kedua variasi sama dengan 1, maka mean-mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila ada perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, maka mean yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Next. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA. Yang pertama yaitu varian homogen.
Yang kedua, ada sampel atau kelompok independen. Yang ketiga, ada data berdistribusi normal. Yang keempat, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik untuk kategori yang lebih dari 2 kelompok. Next. Untuk formulanya bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tahapan uji beda lebih dari 2 rata-rata? Next. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA terdiri dari 10. Yang pertama yaitu kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dengan kuadrat dan sampel tersebut. Hitung pula total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula H0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Jika tujuannya membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka boleh memakai uji ANOVA ini. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA, yang meliputi yang pertama yaitu normalitas. Adalah menguji apakah data tiap kelompok memiliki distribusi normal. Hal ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada homogenitas. Adalah menguji apakah varian tiap kelompok sama. Dalam menghitung homogen bisa digunakan uji Bartlett atau uji Levin. Yang ketiga ada saling bebas. Menunjukkan bahwa setiap kelompok tidak saling berhubungan. Biasanya digunakan logika apakah saling bebas atau tidak. Yang keempat ada aditif saling menjumlahkan. Artinya, data yang dianalisis merupakan data interval atau rasio. Kemudian yang keempat ada menghitung variabilitas dari sejumlah sampel. Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu total of sum square atau SST, merupakan sejumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Kemudian yang kedua ada sum square between atau SSB, yang merupakan variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Yang ketiga ada sum square within atau SSW, variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Berikutnya ada menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan atau degree of freedom dilambangkan dengan V, DOF, atau DB. Dalam ANOVA akan sebanyak variabilitas. Oleh karena itu, ada 3 macam degree kebebasan yang akan kita hitung. Yang pertama yaitu derajat kebebasan untuk JKT, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat total. Yang kedua ada derajat kebebasan untuk JKK, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kolom. Yang ketiga ada derajat kebebasan untuk JKG, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat galat. Next. Selanjutnya yaitu menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Varians dalam kelompok ANOVA, baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok, sering disebut dengan kuadrat tengah atau defisiasi rata-rata kuadrat. Next. Tunggu. Yang selanjutnya yaitu menghitung F-hitung. Menghitung distribusi F atau hitung berdasarkan perbandingan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ke-8 menghitung F-tabel. F berdasarkan tabel juga dihitung berdasarkan mulai derajat kebebasan langkah keempat menggunakan tabel distribusi F. Kemudian yang ke-9 membandingkan F hitung dengan F-tabel.
Jika F hitung besar dari F tabel, maka tolak H0. Jika jika F hitung kecil sama F tabel, maka terima H0. Berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Sesuai dengan kasus awal yang ditanyakan, simpulkan apakah perlakuan memiliki efek yang signifikan pada sampel data atau tidak. Jika hasil tidak signifikan, berarti seluruh rata sampel adalah sama. Jika perlakuan menghasilkan efek signifikan, setidaknya satu dari sampel tersebut berbeda dari rata sampel yang lainnya. Next. Pertanyaan berikutnya, tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata atau bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Next. Tabel yang digunakan yaitu tabel F seperti pada gambar. Kemudian cara penarikan kesimpulannya. Pada tabel distribusi F terdiri dari 3 bagian yaitu DF numerator, DF denominator, dan area. Bagian area menunjukkan nilai alfanya atau nilai P. Nilai area dimulai dari angka 0,100 turun sampai dengan angka 0,001 yang berarti bahwa semakin ke atas nilai areanya, semakin besar nilai P-nya. Sebagai contoh mencari nilai P pada tabel F dapat diilustrasikan sebagai berikut. Bila F sama dengan 7,21, terlihat dalam tabel angka 7,21 terletak pada area 0,0005. Artinya nilai P sama dengan 0,05. Bila F sama dengan 2,65, maka nilai P sama dengan 0,100. Bila F sama dengan 5,05, bila F sama dengan 5,00, maka nilainya terletak antara dua angka, yaitu 4,56 yang terletak di area 0,025 dan 6,1. Sehingga nilai P-nya kecil dari 0,025 dan P besar dari 0,01. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.